Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Hasanah, NIM 17080560087. Di video kali ini kita akan membahas tentang interpolasi. Sebelumnya, kita harus tahu pengertian interpolasi. Interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari suatu fungsi yang diketahui. Dengan kata lain, interpolasi merupakan metode pencocok kurva untuk mencari satu atau serangkaian kurva yang melewati setiap titik data. Metode interpolasi ini lebih teliti dengan galat semakin kecil. Selanjutnya, simak grafik A, B, dan C. Untuk grafik A ini terdiri dari dua titik. Dari persamaan linear, Y sama dengan AX plus B. Untuk grafik B ini terdiri dari tiga titik. Orde 2 yaitu kuadratik dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Untuk grafik yang ketiga ini terdiri dari 4 titik. Berarti orde 3 yang biasa disebut kubik dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah CX ditambah D. Selanjutnya, interpolasi linear. Sebelumnya, ide dasar dari interpolasi linear itu pada saat data dalam bentuk tabel tidak begitu bervariasi, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pendekatan dengan menggunakan sebuah garis lurus di antara dua titik yang berdekatan. Interpolasi linear ini mempunyai orde 1, sehingga memerlukan dua titik, dengan cara menghubungkan dua titik dengan sebuah garis lurus. Simak formula di bawah ini. Selanjutnya, perhatikan grafik ini. Jelas bahwa semakin kecil intervalnya, semakin baik hasil interpolasinya. Persentase kesalahan pola interpolasi linear dapat dicari dengan harga hasil perhitungan dikurangi harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh. Untuk contoh yang pertama, diketahui suatu nilai tabel distribusi Staden T dengan T5 ini sebagai X0 sama dengan 5, lalu T 2,5% ini sebagai X1 2,5, lalu selanjutnya ini T yang ditanyakan yaitu T 4%. 4 ini sebagai X sama dengan 4. Nah, lalu kita melakukan pendekatan dengan orde 1. Kita gunakan rumus yang F1X sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurangi Fx0 per X1 min X0 dikali X min X0. Kita masukkan dari yang diketahui di atas ke rumus ini, yaitu 2,015 ditambah 2,571 dikurangi 2,015 per 2,5 dikurangi 5 dikali 4 min 5. Nah, langsung kita operasikan, hasilnya 2,2374.
Next, interpolasi kuadratik. Dari namanya yaitu kuadratik. Jelas menggunakan fungsi pendekatan kuadrat dengan orde 2 sehingga memerlukan 3 titik, yaitu x0 y0, x1 y1, dan x2 y2 yang berada paling dekat dengan nilai x. Bentuk polinomial orde ini adalah f2x sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x2. Simak uraian di bawahnya. Dengan mengambil A0, itu dari B0 dikurangi B1X0 ditambah B2X0X1. Untuk A1-nya sama dengan B1 dikurangi B2X0 ditambah B2X1. Untuk A2 sama dengan B2. Sehingga diperoleh 3 titik. Selanjutnya, simak grafik interpolasi kuadratik. Untuk angka selanjutnya, kita akan mengerjakan contoh soal interpolasi kuadratik. Selanjutnya, diketahui 3 titik dengan ditanya nilai len 9,2 dengan interpolasi kuadrat. Nah, dari 3 titik ini kita bisa menentukan sistem persamaan linearnya. Untuk yang len 8 yaitu persamaannya 64A2 ditambah 8A1 ditambah A0 sama dengan 2,0794. Untuk yang len 9 menjadi 81A2 ditambah 9A1 ditambah A0 sama dengan 2,1972. Untuk yang len 9,5 menjadi 90,25 A2 ditambah 9,5 A1 ditambah A0 sama dengan 2,2513. Dari ketiga persamaan ini kita bisa mencari nilai A2, A1, dan A0 menggunakan metode eliminasi Gauss maupun metode eliminasi Gauss-Jordan. Kita skip ya langkahnya sehingga di penyelesaiannya yaitu A2 nya min 0,0064, A1 0,2266, A0 sama dengan 0,6762. Nah, jadi polinom kuadratnya yaitu P2X sama dengan 0,6762 ditambah 0,2266X dikurangi 0,0064 X kuadrat, sehingga P2 yaitu 9,2 bernilai 2,2192. Selanjutnya interpolasi kubik, dari namanya yaitu kubik. Nah, ini pasti menggunakan fungsi pendekatan kubik, sering disebut interpolasi kubik. Interpolasi ini merupakan pengembangan dari interpolasi kuadratik. Di sini terdapat 4 titik data, yaitu x0 y0, x1 y1, x2 y2, dan x3 y3. Dengan
titik yang berada paling dekat dengan nilai X. Polinom P3X ini bisa ditemukan dengan memasukkan XI, YI ke dalam persamaan. Lalu menghitung A0, A1, A2, dan A3 menggunakan metode eliminasi Gauss ataupun metode eliminasi Gauss-Jordan. Sehingga terbentuk ini dengan B0 sama dengan Fx0 dan B1 ini dari Fx1, X0. Untuk yang B2 ini ada 3 titik. Yang B3 ini ada 4. Secara umum, penentuan polinomial dengan cara tersebut kurang disukai karena mempunyai kemungkinan yang buruk, terutama untuk derajat polinom yang semakin tinggi. Selanjutnya kita akan membahas metode polinom Newton. Next, interpolasi polinomial Newton. Interpolasi polinomial Newton ini dapat digunakan untuk membentuk polinom dengan derajat yang lebih tinggi. Diketahui n titik yaitu x1, y1 sampai xn, yn, yi sama dengan fungsi dari xi dengan i sama dengan 1, 2 sampai n. Ditanya fnx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x2 sampai AN x pangkat n yang melewati n titik tersebut. Dari ini, rumus ini, kita tahu bahwa B0 sama dengan Fx0. Untuk B1-nya Fx1, X0 sampai Bn dengan formula tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal dengan menggunakan metode interpolasi polinomial Newton. Selanjutnya, hitung nilai tabel distribusi stadion T pada derajat bebas dengan alfa 4%. Jika diketahui T 10% yaitu 1,476, T 5% yaitu 2,015, T 2,5% yaitu 2,571, dan T 1% sama dengan 3,36 dengan interpolasi Newton orde 3. Interpolasi Newton orde 3 itu membutuhkan 4 titik. Nah, berarti untuk x0 sama dengan 5, x1 sama dengan 2,5, x2 sama dengan 1, x3 sama dengan 10. Berarti ini fx0 sama dengan 2,015, fx1 sama dengan 2,571, fx2 sama dengan 3,365, fx3 sama dengan 1,476. Selanjutnya, B0 adalah sama dengan Fx0 sama dengan 2,015. Untuk B1 sama dengan negatif 0,222 dari Fx1, X0. B2-nya tadi kan B1 itu sama dengan Fx1, X0. Untuk B2 yaitu Fx2, X1, X0. Jadi B2 sama dengan 0,077. Untuk mencari B3, dari rumus sebelumnya, langsung lagi kita masukkan
dikurangi nilai T1% yaitu 3,365 per dengan hasil akhirnya yaitu min 0,007. Dengan hasil tadi kita masukkan ke formula F3X nya, kita masukkan untuk B0 nya tadi 2,015 ditambah B1 nya yaitu min 0,222 X min X0 berarti 4 kurangi 5 ditambah B2 0,077 dikali 4 min 5 dikali 4 min 2,5 ditambah B3 nya yaitu min 0,007 dikali 4 min 5 dikali 4 min 2,5 dikali 4 min 1 sama dengan 2,015 ditambah 0,222 ditambah 0,1155 ditambah 0,0315 sama dengan 2,153. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.